bicara menyebut nama apa coba tadi? Kalaunya berbohong itu tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, udah. Nah, kalau berbohong tidak beriman kepada ayat-ayat Waktu Allah. saya dakwah terus perilaku saya tiap hari itu nggak boleh berbohong kecuali 3 hal tadi, oke? Tentang masakan istri nggak ada hubungannya dengan urusan Allah Al-Quran tadi, nggak ada. Itu urusan masakan, ya. Urusan masakan. Anda mau jujur mau bohong boleh, nggak dosa. Beda-bedanya kayak gitu. Pak Ustadz, kita tidak bisa menghakimi orang itu berdosa atau tidak, Pak Ustadz. Udah dibilang ya. Mengambil hak Allah untuk menghakimi orang berdosa. Udah dibilang ya, masalah dosa atau tidak ya. Yang namanya berbohong dosa kita tahu, tapi kalau berbohong demi kebaikan ya, itu nggak ada dosa atasnya. Gimana sih? Saya nggak ngerti bagaimana berbohong demi kebaikan, makanya Pak Ustadz. saya lihat penangkapannya nggak bisa bedain yang mana hitam yang mana putih gitu. Maunya Anda yang namanya berbohong semuanya gitu dosa kan gitu. Itu maunya Anda, nggak ada perinciannya. Ini Pak Ustadz, makanya Allah mengatakan perkataan yang benar, yang harus benar. Iya. Lalu Nabi mengatakan boleh berbohong dalam Iya. kan gitu. Sekarang saya mau tanya dulu biar Ini Anda kan- nyambung ya. Masakan ini kan udah tentang ada masakan hitam, ada istri. putihnya. Contoh Anda tentang masakan istri tadi ada nggak hubungannya dengan Al-Quran tadi? Ada nggak dulu? Ada hubungannya. Nggak ada. Ada hubungannya. Nggak ada di situ Allah mengatakan ya tidak boleh berbohong atas masakan istri. Nggak ada. Makanya disitulah Anda tidak bisa membedakannya ya. Yang dibahas itu tentang masalah masakan istri. Allah mengatakan perkataan benar ini dalam segala hal. Pak Oh, Ustadz. nggak ada Pak di Ustadz situ yang Allah bilang mengatakannya di dalam segala hal. Nggak ada juga. Di mana ayatnya dalam segala hal? Nggak ada. Iya, berarti Pak Ustadz Makanya, bukan orang yang beriman kalau makanya begitu. Nabi merincikan ada yang saatnya boleh berbohong hanya 3 hal, yang sisanya tidak boleh berbohong. Makanya dirincikan Nabi. Gimana sih? Di situ makanya Islam itu ada rinciannya. ya pusing, Anda nggak bisa bedain yang mana hitam yang mana putih masalahnya. Enggak. Ini udah ada hitam, udah ada putih kan di situ. Tetapi hitam putih ini Pak Ustadz gabungkan jadi satu Bang, di situ dia padahal ini jadi kontradiksi. jadi gini, kalaunya kata Anda, kata Allah itu tidak boleh berbohong dalam segala hal. Ya, kalau Ya, Anda betul, tertangkap, nggak boleh baik, kagak boleh bohong. Kalau Anda tertangkap, lalu Anda diinterogasi, ya, di mana teman-temanmu? Kalau dia bohong dosa tuh ya, betul? Karena kata Allah nggak boleh bohong. Kalau saya tertangkap, Iya, kata Allah nggak boleh bohong. Kalau saya bohong dosa, betul? ya. Jadi Iya, betul. jadi saya katakan ya, saya katakan teman saya di sini lalu dibunuh musuh, oke? Berarti Allah membiarkan dosa lebih besar terjadi, nggak cocok. Iya, Makanya dirincikan oleh Nabi, kata Allah ya tidak boleh berbohong. Ada pengecualian dirincikan Nabi 3 hal. Gimana sih? Iya. Kalau Anda gini Teman Bang Pak Ustadz ya. itu, Kalau anda bilang semua hal berarti nggak bisa Anda membedakan yang mana hitam yang mana putih. Tetapi Oke. kenapa Pak Ustadz mengatakan bahwa berbohong itu berdosa? Kan di situ itu kan menyangkut Iya, dosa. yang 3 hal itu juga kan berbohong kan di situ Kecuali dosa. 3 hal kan Dosa kata itu. Nabi. Kecuali 3 hal kan? Lah, dari mana di situ Pak Ustadz? 3 hal itu Makanya sudah dikatakan berbohong. kalau 3 hal itu artinya kalau bohong dalam 3 hal itu berarti tidak ada dosa atasnya. Gimana sih? Makanya dirincikan Nabi. Aduh. Dari tadi Bang, saya berusaha menampilkan kepada Anda yang ini hitam, yang ini putih gitu. Tell me andanya. Telat mikir gitu. Enggak, ada tidak Pak Ustadz di ayat dalam Al-Quran itu bahwa Nabi itu bisa berhak untuk menyatakan orang berdosa atau tidak, Pak Bang, Ustadz? gini. Kayak gini ya. Coba. Contoh kayak gini di Al-Quran. Aqimis sholah
dirikan sholat, kata Allah. Gak ada sholat itu takbiratul ihram, habis itu telunjuk tangan, baca ini baca itu, gak ada di Quran tuh. Nabi yang merincikan. Kalau paham? Begitu pula kata Allah ya. Kata Allah tidak boleh berbohong. Dirincikan Nabi bohong kayak gimana dan seperti apa yang boleh. Paham? betul. Gitu. Sekarang kata Pak Ustadz, ya sekarang tadi dikatakan bahwa 3 berbohong itu tidak dosa. Tidak dosa menurut Nabi kan? Bukan menurut Nabi, menurut Allah Subhanahu wa taala juga enggak ini Bang, enggak dosa. Atiullah wa atiur Rasul sama. Gimana sih? Ini Pak Ustadz bikin saya pusing diskusi dengan Pak Ustadz. Makanya Anda gini aja dulu ya. Anda bedakan dulu yang mana hitam, yang mana putih, yang mana agama, yang mana bukan. Itu dulu dah ya PR-nya. Biar Anda enggak telat mikir gitu dalam penjelasan saya gitu. Oke? Aduh, begini Pak Ustadz, kan? Ini sepertinya orang-orang Islam ini diberi kesempatan untuk enggak ada diberi kesempatan buat bohong, enggak. Pak Ustadz itu enggak ada. Loh, enggak ada diberikan kesempatan buat bohong. 3 hal jelas? Itu tadi gimana coba? 3 hal itu pengecualian, kan? Paham? Bukan perintah, pengecualian, bukan perintah atau pelonggaran untuk berbohong. Oke, tadi Pak Ustadz katakan 3 hal itu berbohong tidak dosa menurut tidak Nabi. Dosa memang. Ya kan? Nah, di mana ayatnya kalau Nabi itu bisa mengatakan Atiullah wa atiur Rasul. Tuh, ikuti Allah dan ikuti Rasul. Jadi kalau berbohong dalam 3 hal tadi tidak dosa menurut Allah dah. Mana bisa? Mana bisa? Anda mau bantah gitu ayat Qur'annya kayak gitu. Ya, jadi 3 hal itu Bang ya dirincikan Nabi tidak dosa, bagi Allah tidak dosa gitu. Karena demi kebaikan. Loh, Allah mengatakan perkataan benar. Nabi mengajarkan bisa boleh berbohong. Itu kecuali 3 hal kan? Ya, oke, itu kontradiksi tidak? Enggak kontradiksi. Enggak. Benar dan bohong itu sama atau tidak? Atau berbeda? Benar dan bohong beda. Benar dan bohong itu beda kan di situ. Di situ makanya saya katakan kalau benar dan bohong itu berbeda kan di situ. Nah, Pak Ustadz dah tahu nih ada beda kan? Beda kan? Dan saya tadi katakan bahwa berbohong itu adalah dosa di situ. Biar sampai dia paham, sampai dia puyeng gitu teman-teman. Enggak usah ribut kalian turun bosan enggak perlu, tetap aja dulu ya. Sampai dia ngerti gitu. Ya soalnya ya kan. Benar dan bohong itu kan kontradiksi beda Pak Ustadz kan? Beda kan di situ. Nah, kalau kita sudah sadar bahwa ini berbeda, bohong dan benar itu, Allah mengatakan perkataan yang benar. Betul. Nabi mengajarkan boleh berbohong kan di situ. Enggak boleh bohong dalam 3 hal aja, salah. Nabi mengajarkan tidak boleh bohong kecuali dalam 3 hal, oke? Nah, kalau berbohong dalam 3 hal ini tidak dosa kata Pak Ustaz. Enggak dosa. Tahu ayat di Al-Qur'annya ati Allah wa atiur Rasul. Itu ayatnya. Jadi enggak dosa. Ikuti perintah Allah dan ikuti perintah Rasul. Tuh. Jadi kalau berbohong dalam 3 hal tadi diperbolehkan demi kebaikan, itu enggak dosa. Aduh, gimana? Itu ayatnya. Makanya bedain dulu ya, yang mana agama, yang mana bukan, yang mana hitam, yang mana putih gitu, yang mana ikut Nabi, yang mana bukan. Lah gitu. Puyeng nggak? Bedain dulu ya, nanti diulang gitu apa yang saya katakan ya. Sekarang saya boleh tanya Bang. Bang, pingsan kayaknya nih. Bang, pingsan teman-teman. Aduh, Bang. Nah,
Ada. Entar dulu, Bang Junaidinya mana? Kagak ngerti dia. Biar dulu, jangan dikasih analogi dulu. Sengaja saya pengen dia puyeng dulu masalahnya. Jangan dikasih analogi dulu, keenakan dia. Mana Bang Junaidinya? Sampai dia diulang-ulang kan artinya sampai dia ngerti gitu, bisa bedain dulu gitu loh maksud saya, baru kasih gitu analogi. Sabar dulu. Mana dia hilang habis paket kayaknya abang ini ya. Bang, naik lagi Bang Junaidi ya. Kenapa Bang Junaidi hilang? Bang, mana Bang Junaidi? Mana sebentar, kita tunggu dulu, ada nggak dia naik? Belum selesai masalahnya. Saya ingin dia muter dulu gitu. Baru nanti saya kasih analogi, sekalian saya mau nanya Kristennya. Bang Junaidi. Mana dia? Sabar teman-teman ya. Ada nggak? Giliran ditanya balik kok kabur Bang. Aduh. Beli dulu dah ya paket ya. Dah. Masalahnya tell me teman-teman, dia telat mikir, harus diulang-ulang telat mikir kayak gitu. Sampai dia puyeng gitu. Halo, selamat malam. Malam kemarin. Ya malam. Silakan dibuka dulu kameranya. Nggak bisa. Ayo udah. Kamu ganti dulu yang bisa buka kamera ya. Baru naik lagi. Yang mana yang Kristen nih? Yang Kristen yang mana? Kalau saya teman-teman suka muter-muter dengan orang-orang kayak gitu. Ya dia soalnya tell me masalahnya. Puyang disuruh puyang aja dulu maksud saya tuh. Tell me masalahnya dia telat mikir. Karena kan semakin iya tadi ya tuh ada yang WA saya, karena semakin lama dia kayak gitu muter-muter berarti dia semakin ketahuan gitu, nggak ngertinya kan gitu. Gak apa-apa. Ayo Bang Junaidi naik lagi lah ya. Saya kasih lagi nih yang lain yang bikin Anda bingung gitu. Ini kok lama kali teman-teman. Cari dulu yang lain. Mana yang Kristen, yang mana? Yang Kristen. Ini Saat Nasution nih, gambar salib. Iya, ya gimana ya supaya apa ya, jangan jadi udang gitu ya. Udang itu kan otaknya sama kotorannya gabung jadi satu masalahnya. Jadi harus dipisahin dulu gitu, dua itu. Yang mana kotoran, yang mana otak gitu kan gitu ya. Jadi harus sabar memang. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
Lama kali ya. Halo, selamat malam. Ya, apa targetnya 10 ini teman-teman? Apa yang karang-karang ini? Saya nggak ngerti juga ubahnya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dah. Kau 2 kali, kalau nggak aku sapa 2 kali kau kagak jawab ya aku turunkan. Kayak gitu. Ngapain saya nungguin berhala lama-lama kan gitu ya? Iya teman-teman, ini target apa ya, ini target live gitu. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Malam bang. Islam atau Kristen? Kristen. Open cam dulu dah. Sorry, kamera nggak bisa nyala, keluarnya baru sedikit. Aduh, tuh saya kirim tuh buat buka kamera. Oh, tunggu. Pakai baju dulu. Sebentar ya bang. Aduh, nggak bisa lah bang pakai jurus Paulus sama saya. Tahuan. Saya tahu, saya host. Ketahuan Anda bisa buka kamera atau tidak gitu. Oke. Aduh, bentar kameranya. Ya, selamat malam bang. Malam. Anda mau bertanya atau mau ditanya bang? Silakan. Bebas sih. Tapi Bebas. Nanya dulu. Nanya dulu, silakan. Ini kan forum diskusi. Forum diskusi. Halo? Yang mana? Halo? Ya. Dengar suaraku? Ada. Untuk mengetahui, aku ingin mengetahui aja. Bagaimana ya? Menurut Ustadz Pak Yusuf Beria, Alkitab itu termasuk firman atau kebenaran Allah atau enggak? Enggak, bukan. Oke. Kenapa saya menjawab seperti itu? Ada ayatnya di Lukas 1-3. Karena itu bukan firman Tuhan, tapi dari hasil penyelidikan. Gitu. Kayak begini. Apabila seseorang merasa bahwa sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginannya itu, apalagi mencari kesalahannya, tetap akan salah. Dalam segi apapun pasti salah. Contoh, kalau saya tidak suka seseorang, kan orang itu barang-barangnya pun aku nggak suka. Kendaraan mobil motor pun yang lewat depan rumahku pun aku nggak suka. Jadi artinya begini, jadikan Pak Ustadz itu sudah menganggap bahwa kebenaran dalam Alkitab itu tidak benar. Di dalam diskusi apapun itu sudah pasti akan mendapat celah untuk membuat kesalahan. Baik. Salah bang, dugaan Anda salah kalau seperti itu terhadap saya. Beda. Saya tidak menyalahkan semuanya juga. Karena ada kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Gitu. Ada kebenaran yang disampaikan oleh Yesus, bukan berarti saya tidak suka ajarannya semuanya, enggak. Jadi saya nggak bisa cari alasan untuk menyalahkan semuanya, enggak. Apa yang betul tetap kita katakan betul. Contoh, perkataan Yesus, "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Apakah saya suka atau tidak suka dengan ayat ini? Mau saya tidak suka dengan Alkitab Anda, tetap saya katakan ayat ini betul gitu. Ya, jadi bukti-bukti kan setiap orang Kristen kalau berbicara itu kan selalu mengambil ayat Alkitab. Jadi bukan sekedar menjawab atau tapi mereka juga menampilkan
bukti ataupun sejarah-sejarah yang fakta dan valid untuk menjawab dan menjelaskan segala sesuatu. Itu untuk pertama. Yang kedua, Pak Ustadz, aku mau bertanya dulu yang kedua. Menurut Pak Ustadz, Allahnya orang Kristen dan Allahnya orang Muslim sama atau beda? Beda. Oke. Itu kalau sudah ada perbedaan, tidak pasti dan aliran dan segala sesuatu itu beda. Nah, Allah orang Kristen itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Beda juga. Beda juga, bukan. Allah Kristen pertama nggak ada Allah Kristen, Pak. Anda perlu tahu. Allah Israel ada, Allah Islam ada, Allah Kristen nggak ada. Terus apakah Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub beda juga? Ya, jadi begini. Aku menggunakan kata Kristen bukan berarti bahwa karena ini perdebatan antara Kristen dan Muslim, bukan perdebatan Muslim dan Israel, gitu ya, atau keturunan dari Israelnya. Aku menggunakan kata Kristen karena Kristen menggunakan Allahnya orang Israel. Enggak. Itu klaim sepihak. Ya, soalnya kalau kita lihat gini, Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Israel itu beda jauh gitu. Kenapa? Pertama, ya Tuhannya Kristen itu tidak menciptakan langit dan bumi. Nggak ada pengakuan Yesus dia menciptakan langit dan bumi. Sedangkan Tuhannya Yahudi atau Israel, itu dia menciptakan langit dan bumi. Ada klaimnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bentar saya jelaskan dulu kenapa beda. Tuhannya Israel itu tidak akan jadi manusia dan bukan manusia, serta bukan anak manusia. Dia tidak akan berubah dan Tuhan Israel tidak sama dengan apapun. Beda dengan Tuhannya Kristen. Tuhannya Kristen menjelma jadi manusia. Ini udah beda jauh dengan Tuhannya Israel gitu. Ya. Tadi jawabannya Pak Ustadz bahwa Tuhan orang Kristen itu tidak menciptakan langit dan bumi. Begitu ya. Sebenarnya mana ada pengakuan Yesus? Ini tidak perlu lagi dijelaskan karena aku sering nonton perdebatan ini, banyak sekali yang sudah menjawabkan pertanyaan dan hal gini, termasuk yang sudah disampaikan. Mungkin saja sudah mengetahui tapi suka untuk mengorek lagi bahwa Yesus atau Tuhan atau Firman, mungkin aku cuma ingatkan sedikit aja, bahwa Firman itu adalah awal. Pada mulanya adalah Firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Bahwa dia adalah Firman. Jadi ini yang mungkin aku sudah dengar sih, sudah banyak yang menjelaskan tentang ini. Dan ayat-ayat yang sudah disampaikan Pak Ustadz juga sudah mengatakan ini. Tapi aku tadi awal dari aku bertanya tadi, apakah Pak Ustadz percaya bahwa Alkitab itu adalah kebenaran? Pak Ustadz dengan jelas, dengan menyatakan bahwa tidak. Iya, jadi, tidak. Menyatakan demikian, ayat apapun, penyampaian apapun tidak akan masuk. Ada pengecualiannya. Ya. Gini, kalau Anda menyampaikan yang apa dikatakan oleh Yesus, contoh ayat yang saya katakan tadi, Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Tuhan itu Esa, itu betul, saya betulkan. Gak semuanya salah gitu. Ya. Jadi kata Esa itu kan kata satu-satu di dalam kealahan. Nah ini sudah banyak juga yang menjelaskan satu di dalam kealahan yang sudah disampaikan berkali-kali, dan aku ini sangat senang untuk menonton diskusi ini. Ya. Jadi gini Pak, ya. Jadi kenapa saya katakan Tuhan Israel, Tuhan Abraham, Abraham, Ishak dan Yakub itu beda dengan Tuhannya Kristen, karena Tuhan dari Abraham itu bukan manusia, tidak akan jadi manusia, tidak akan berubah. Dan melihat Tuhan Abraham, maka manusia akan mati, gitu.
Terus Tuhannya Abraham, Tuhannya para nabi, itu dia tidak mau disamakan dengan apapun. Yesaya 46 nomor 5. Dia tidak mau disamakan dengan apapun dan dia tidak akan berubah. Di Malayaki 3 nomor 6. Terus Hosea 11 nomor 9, dia bukan manusia yang kudus. Di Bilangan 23 nomor 19, dia bukan manusia dan bukan anak manusia. Jadi nggak akan ada Tuhan itu menjelma jadi manusia. Kalau Tuhan kan Tuhannya Kristen kan menjelma jadi manusia. Udah beda dengan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub gitu. Gak sama. Kalau Pak Ustadz itu berbicara itu sambil menunjukkan bukti, fakta, tulisan dan data. Bisa aja Pak Ustadz menunjukkan itu dan saya membaca supaya semua orang, karena kalau cuma hanya menyampaikan kan tidak semua orang yang hadir dalam umat Kristen. Tapi banyak hampir 100% yang di sini yang aku bisa mengetahui bahwa itu adalah orang-orang Muslim. Jadi fakta dan semua yang Pak Ustadz sampaikan itu seperti sahabat kita di tetangga sebelah juga kalau itu dia membukakan fakta-fakta atau tulisan-tulisan atau terjemahan-terjemahan yang bisa kita baca bersama. Baik. Supaya dia punya bentuk pembahasan, ajaran, kata-kata yang bisa kita sampaikan. Baik. Saya bukain satu-satu Pak ya, yang saya baca tadi. Ya, saya 46 nomor 5. Ya, ini Tuhannya Yahudi ini ya. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Jadi Tuhannya Abraham, Tuhannya para nabi, Abraham, Ishak dan Yakub tidak mau disamakan dengan apapun, apalagi sampai menjelma gitu. Oke? Ya betul sekali Pak Ustadz. Sorry, aku potong. Oke. Allah bangsa-bangsa itu banyak Pak Ustadz. Itu Pak Ustadz juga tahu kan hal itu, bahwa Allah bangsa-bangsa itu sangat banyak. Dan Allah bangsa-bangsa itu juga yang mempengaruhi bangsa Israel itu untuk menyembah patung dan berhala. Kita menyembah patung dan berhala waktu Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima dua batu. Itu pun Allah-Allah yang lain itu mereka mengubah, bahkan pemimpin bangsa Israel pun seperti Harun pun harus menurut untuk meneburkan emas, untuk membuatkan lembu emas untuk penyembahan dan sujud penyembah itu Allah. Oke. Allah di dalam seluruh Musa menyatakan bahwa jangan ada padamu Allah lain. Betul. Ya, jadi spesifikasinya Allah lain kayak gimana? Nggak boleh sama, gitu. Jangan sama aku dengan Allah, karena aku adalah Allah pencipta segala sesuatu. Ini lanjut Pak. Ya. Nih kita lanjutkan dulu yang saya baca. Bilangan 23 nomor 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Oke? Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Jadi bedakan dulu. Kalau ada Allah yang jadi manusia, bukan Tuhannya para nabi dan bukan Tuhannya Abraham. Oke? Aku bisa mengambil satu kesimpulan dari pernyataan dari Pak Ustadz ini, bahwa di dalam keislaman maupun dari ajaran Pak Ustadz sendiri, bahwa tidak menerima akan Allah anak, gitu ya. Tidak menerima bahwa Allah itu bisa jadi manusia. Tidak akan menerima hal itu. Bukannya tidak menerima. Kita kan paham Tuhan itu maha segalanya, ya kan Pak? Oke? Betul sekali. Tuhan itu maha segalanya. Hanya saja ada yang tidak pantas bagi Tuhan, gitu. Ya, itu kan ketidakpantasan itulah yang menjadi suatu perdebatan. Tetapi kalau mendalami kebenaran Allah, kita menyatakan bahwa Allah itu bisa apa saja. Pak Ustadz kan percaya bahwa Allah itu roh, betul? Allah bukan roh. Oke, berarti sudah berbeda. Kalau sudah ada punya perbedaan dalam sini, untuk menyatukan satu perbedaan itu agak sulit. Putih dengan hitam tidak bisa disatukan, terang dengan gelap tidak bisa disatukan. Hanya bisa disatukan apabila gelap itu akan tidak bisa menguasai terang, terang akan menguasai
kegelapan. Putih tidak bisa. Jadi hal ini, perbedaan itulah yang bisa menimbulkan perdebatan atau diskusi. Kita diskusi saya tanggapi dulu Pak ya, untuk mengisi bahwa kita ini ada hal-hal yang lain yang kurang bisa dipahami atau kurang mengerti, mungkin bisa dijelaskan dengan baik. Saya tanggapi dulu. Bisa kita dapatkan. Allah itu bukan roh. Tuhan Yahudi pun juga bukan roh gitu. Bukan. Karena roh Allah, yang namanya roh Allah itu ciptaan Allah artinya. Gitu, Pak. Ya, betul. Itu bagi Pak Ustadz. Bukan bagi saya. Tanya aja Anda Yahudi. Silakan. Bukan bagi saya. Tanya aja Anda sama tekstual yang paham tekstual Ibrani, ya, rabi siapapun. Roh Allah yang dinamakan roh Allah, roh Elohim, Allah itu bukan roh. Ada kaidah bahasa Arab namanya kayak gini, idofah, kata yang disandarkan. Kata yang disandarkan ke Allah itu untuk menghormati bahwa itu adalah ciptaan Allah. Contoh Baitullah, rumah Allah. Allah itu bukan rumah gitu. Atau apalagi Abdullah, Allah itu bukan hamba. Apalagi rohullah, roh Allah. Allah itu bukan roh. Tanya aja yang bisa bahasa Ibrani tuh. Allah itu bukan roh. Jadi menurut bentar Bapak. Menurut Yahudi, Tuhan Yahudi itu juga bukan roh gitu. Yang dimaksud roh Allah melayang-layang itu adalah ciptaan Allah dari spiritnya gitu. Melayang-layang di atas permukaan air. Coba kalau Anda juga merujuk ke Wahyu 5 nomor 6. Ya, Wahyu 5 nomor 6 dikatakan roh Allah ya punya mata 7 dan tanduk 7. Diutus ke 7 penjuru bumi. Jadi roh Allah itu bukan Tuhan itu sendiri, tapi ciptaannya gitu. Coba Anda buka Wahyu nomor 5 Wahyu 5 nomor 6. Jadi Tuhannya Yahudi itu, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub bukan roh, tapi tidak sama dengan apapun. Sesuai dengan Yesaya tadi. Berkaitan kata Anda, ya, Tuhan bisa apa saja, sepakat? Oke? Sehingga Anda membenarkan bahwa Tuhan itu bisa menjadi manusia, betul nggak? Bisa menjadikan segala sesuatu. Baik, Pak, saya mau tanya. Kalau di Islam kan tadi kata saya ada yang tidak pantas tuh ya dalam agama Islam, kan gitu. Kalau bisa apa saja, saya mau tanya Pak, bisa nggak Tuhan Anda jadi iblis? Begini Pak Ustadz, di dalam kekristenan, iblis atau setan itu adalah ciptaan. Ya, dari awalnya mungkin Pak Ustadz sudah tahu karena Pak Ustadz sudah membaca Alkitab. Saya paham bahwa Pak Ustadz sudah mengerti bahwa iblis atau setan itu adalah awalnya dari malaikat. Malaikat yang masih melayani Allah. Dan ada di sorga. Dan lepas konteks Pak dari pertanyaan saya, mungkin kalau itu akan saya udah tahu. Pertanyaan saya ya biar kena dengan konteksnya. Bisa nggak dia jadi iblis Tuhan Anda itu? Karena kata Anda bisa segalanya. Tidak bisa. Berarti ada yang kagak bisa dari Tuhan Anda, Pak. Katanya bisa segalanya, tapi kok ada yang tidak bisa? Gimana sih? Aku potong, Pak Ustadz. Dengar baik-baik aku penjelasannya. Bahwa kegelapan tidak bisa bersatu dengan terang. Allah itu adalah terang. Iblis itu adalah kegelapan. Dan kegelapan iblis itu adalah pemberontakan yang Allah benci. Bagaimana Allah mau masuk menjadi seorang pemberontak? Bagaimana Allah menjadi seorang yang jahat? Bagaimana seorang yang menjadi Allah menjadi seorang yang menggoda manusia? Itu tidak akan mungkin karena iblis itu adalah gelap. Begitu ya Pak Ustadz ya. Baik, sekarang saya mau tanya Pak. Ya, iblis itu ciptaan kan kata Anda ya. Iya betul. Tuhan datang menjelma jadi manusia untuk menebus dosa manusia, betul? Karena manusia berdosa. Sekarang saya mau tanya, manusia dengan iblis banyak mana dosanya? Kalau iblis itu sudah menjadi dengar dulu ya Pak Ustadz.
Saya mau tanya aja, manusia dengan iblis banyak mana dosanya? Kalau dosanya iblis itu tidak bisa diampuni, sudah tidak bisa lagi. Katanya dia makhluk ciptaannya juga. Iya. Kok beda gitu dia membedakan makhluknya kenapa? Ini Tuhan nggak adil rupanya. Gagal lagi jadi Tuhan nggak adil sama ciptaannya. Dengar dulu. Aku jelaskan. Aku nggak terlalu, karena aku bukan seorang pendeta. Aku belum ini, tapi aku jelaskan sesuai dengan apa yang aku bisa jelaskan. Begitu ya Pak Ustadz. Malaikat itu awalnya adalah pelayan Allah yang di surga, menjadi seorang pemimpin yang mana dia pengen menyamai Allah. Itu yang bahayanya. Jadi kalau seorang manusia yang pengen menyamai Allah, itu pasti dia akan tidak diampuni seumur hidup. Begitu ya. Dia pengen menyamai Allah. Dia pengen bersama-sama dengan Allah untuk adakan penciptaan. Gitu ya, penciptaan. Karena setan atau iblis ini sudah ada sebelum penciptaan. Pada saat dia memberontak dan terjadilah peperangan di sorga, dia melawan Mikael. Mikael itu adalah Yesus. Untuk ketahui ya Pak, ada di dalam kitab Wahyu. Mikael itu melawan dengan begitu banyak pasukan yang dipimpin oleh Lucifer atau setan atau iblis itu, atau si ular tua itu, memimpin menyeret sepertiga malaikat di surga yang berjumlah berlaksa-laksa. Kenapa mereka itu tidak bisa diampuni? Karena pemberontakan melawan Allah. Kalau manusia pemberontakan melawan Allah dan tidak menerima kebenaran Allah, dia itu juga tidak bisa diampuni. Maka dikatakan di dalam Kristen, apabila Anda berdosa kepada Yesus masih bisa diampuni, tapi kalau Anda berdosa kepada roh, itu tidak bisa diampuni. Kenapa? Karena roh itulah roh Allah yang mengingatkan kita untuk membedakan mana tangan kiri, mana tangan kanan, membedakan kebenaran dan yang salah. Begitu Pak Ustadz. Baik, jadi gini Pak tanggapan saya, dan tolong jangan melenceng ke sana kemari gitu maksud saya. Manusia dengan iblis, Tuhan datang menebus dosa manusia. Manusia ditebus. Padahal kan iblis lebih banyak dosanya daripada manusia. Padahal kan sama-sama makhluk ciptaannya. Ya seharusnya ya pertama kali yang ditebus itu dosa iblis dulu gitu. Sehingga ya Tuhan harus jadi iblis untuk menebus dosa iblis. Tapi kata Anda, kagak bisa Tuhan Anda jadi iblis. Ini Tuhan macam apa gitu? Kok ada yang tidak bisa gitu loh Tuhannya itu? Bukan begitu cara jawabnya. Bukan begitu cara jawabnya Tuhan kayak apa. Bukan begitu. Karena itu sudah sebagai sesuatu yang sudah tidak baik. Coba biar saya paham gini aja, interaktif. Begini aja Pak Ustadz. Manusia dengan iblis dosanya besar mana? Coba. Iblis Pak Ustadz. Oke. Manusia ditebus. Tuhan datang jadi manusia untuk tebus dosa manusia. Pertanyaan lagi, kita bisa balik lagi pertanyaan, kenapa manusia mau ditebus? Kenapa iblis? Itu kan masuk ke sana kan? Kenapa iblis tidak ditebus tapi manusia? Itu pertanyaannya begitu Pak Ustadz. Kenapa iblis tidak ditebus tapi manusia mau ditebus? Iya, kalau itu gampang membedakannya, karena manusia lebih dikit dosanya daripada iblis, kan gitu alasannya. Gampang dijawab dan gampang dimengerti Pak Ustadz. Coba sekarang gini, kalaunya iblis lebih besar, kenapa dosa iblis kagak ditebus? Padahal iblis dengan manusia sama-sama ciptaan Tuhan. Iblis tidak menjadi suatu, dia itu adalah ciptaan yang berupa roh. Iblis itu roh Pak Ustadz. Roh. Dia itu ya. Makanya aku bertanya ke Pak Ustadz pernah lihat iblis? Roh jahat gaib, iblis gaib. Ya pernah lihat. Enggak kasat mata dia. Ya, itu karena dia roh Pak Ustadz. Sedangkan karena kita dia ini roh. tubuh dari tanah, dari ciptaan yang sebenarnya tujuan pertanyaan kenapa Allah itu menciptakan manusia? Bukankah ciptaan yang lain juga lebih sempurna daripada manusia? Kenapa harus dari tanah? Kan begitu. Apa ada tujuannya dari ciptaan manusia ini? Apakah ada tujuan? Kenapa mesti kita harus diperjuangkan untuk masuk ke dalam surganya? Itu kan pertanyaannya lagi. Kenapa kita manusia harus diperjuangkan?
Bahkan mungkin malaikat itu lebih cakap, lebih gagah, lebih bagus, dan lebih punya kuasa. Dia bisa turun langit dan bumi, dia bisa menghilang karena dia adalah roh, dan dia lebih banyak daripada manusia. Dia bisa menguasai surga. Kenapa kita harus diperjuangkan untuk masuk ke surga? Gini Pak, saya agak bingung gitu dengan penjelasan Anda. Iblis itu roh. Iblis, semua warga surga itu punya kuasa. Bentar Pak, saya nggak bicara surga. Yang saya tanyakan bentuk iblis itu roh. Aku mau jelaskan sebelum iblis itu roh karena dia itu adalah warga surga, Pak. Oke, kan jelas gitu dia roh kan gitu. Surga, dia bisa turun dan naik surga dan bumi, itu adalah roh. Baik, iblis adalah roh, betul? Kita nggak bisa lihat dia badannya kan. Oke, berarti dia roh. Iya. Oke, Tuhan Anda juga roh. Dia adalah roh dan masuk di dalam menjadi manusia. Sekarang saya mau tanya, cara membedakan roh Tuhan dengan roh iblis kayak gimana? Bingungnya di situ. Tidak bisa menurut akan firman Allah. Itu bukan. Maksud saya cara membedakan roh iblis dengan roh Tuhan itu gimana caranya? Roh iblis adalah roh kegelapan, roh yang menarik manusia jauh daripada kebenaran, roh yang menyalahkan kebenaran, roh yang tidak percaya akan kebenaran, roh yang akan mencari-cari kesalahan kebenaran, dan roh itulah yang tinggal di dalam kegelapan. Dia takut terang Allah yang itu dia takut. Kalau roh Yesus itu adalah roh kasih, maka disebut dengan buah-buah roh. Buah-buah roh adalah buah-buah roh dari Allah adalah panjang sabar, kasih, murah hati, dan semuanya itu. Makanya roh Allah itu ada di setiap manusia. Cuma roh Allah inilah yang bisa menghidupkan manusia apabila dia sudah mati. Itu aja, Pak Ustaz. Gini Pak, enggak menjawab itu. Kalau saya berkata kayak gini Pak, bagaimana Anda cara membedakan yang mana kursi, yang mana meja? Oh, itu aku bisa paham maksudnya dari kan kayak gitu. Atau bagaimana cara membedakan yang ini hitam, yang ini putih? Kan dari warna. Aku bisa paham. Jadi roh kayak gimana cara membedakan roh Tuhan dengan roh iblis? Ya. Aku bisa mengarahkan sedikit ya Pak Ustaz, bahwa sebenarnya peperangan manusia ini, kita adalah korban dari peperangan Allah dengan iblis. Kita ini adalah orang ketiga yang menjadi jembatan ya, korban. Kenapa? Karena kepentingan. Iblis menggunakan manusia untuk menyerang Allah. Sehingga kita bisa bedakan. Iblis menggunakan manusia untuk menyerang Allah. Iblis menggunakan manusia untuk tidak menerima kebenaran Allah. Sedangkan kebenaran atau roh Allah yang ada di manusia itu memiliki buah-buah roh seperti aku tadi katakan. Dia walaupun disalahin dia sabar. Walaupun dia itu, makanya bisa dibedakan. Masih bingung saya Pak. Masih bingung cara membedakannya kayak gini yang saya maksud ya. Ibaratnya kan contoh ya di Wahyu 5 nomor 6, roh Allah punya 7 tanduk dan 7 tanduk dan 7 mata. Kan kayak gitu, bentuknya kayak gitu ya. Roh iblis ini ada berapa tanduk, ada berapa mata, biar bisa beda gitu loh. Itu coba buka ayatnya karena aku baru pernah dengar itu. Kalau ya udah nih saya bukakan dulu ya. Nih. Tunggu aku ambil kitab Pak Ustaz. Kan ada bedanya kalau tanduk Tuhan 7, ya tanduk iblis berapa? 100 gitu. Enggak ada kata. Kan ada beda dari bentuk gitu. Nih. Enggak ada kata tanduk Tuhan Pak Ustaz. Yang ada itu yang menjaga kata Allah. Coba kita baca nih Pak yang di layar ya. Wahyu 5 nomor 6. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk. Itu kan aku barusan bilang betul Pak Ustadz. Yang menjaga takhta Allah itu adalah makhluk, bukan Allah. Bentar Bapak, kita habiskan dulu ya. Nah, di situ di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah tua-tua itu ya, berdiri seekor anak domba. Nih A-nya besar, D-nya besar. Ya, berdiri seekor anak domba ya, seperti setelah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Bentuk roh Allah
itu tanduknya 7, matanya 7. Nah, Oke, iblis itu bisa ini paham kayak kita. gimana bentuknya? Apakah Ya. matanya 100, tanduknya 200? Ah, kan kayak itu. Itu kan pembeda bentuk gitu, maksud saya bisa kita bedakan. Ya. Jadi yang dibilang 7 roh Allah itu yang akan disebut dengan 7 kebenaran atau 7 sangkakala atau 7 berita yang akan disampaikan dan diturunkan kepada bumi untuk menyampaikan berita yang disebut dengan 7 sangkakala atau 7 malaikat yang akan turun ke bumi itu Pak Ustadz. Jadi ini semua adalah lambang. Wahyu itu menceritakan tentang lambang-lambang itu Pak Ustadz. Jadi sebagaimana Yesus juga menceritakan tentang perumpamaan, kalau wahyu ini adalah lambang-lambang. Dari semua yang dikatakan itu adalah lambang-lambang tentang kekuasaan di dunia maupun kekuasaan sampai naik di sorga. Itu begitu Pak Ustadz. Lalu gimana Bang? Cara roh iblis ada berapa gitu? Kalau iblis itu tidak menceritakan tentang, dia hanya sebagai disebut dengan setan, si ular tua, raja pendusta. Dia Bentuknya kayak gimana gitu, maksud saya roh dia iblis adalah itu. malaikat terang Pak Ustadz. Iblis ini adalah disebut dengan malaikat terang. Bentuknya? Jangan salah. Hah? Bentuknya? Iblis itu adalah malaikat Pak Ustadz. Dan dia mau jadi apa aja terserah dia. Iya, maksud saya gini, bentuknya kayak gimana gitu. Tadi kan roh Allah itu kan disebutkan bentuknya. Mata 7, tanduk 7. Nah, roh iblis ini gimana gitu bentuknya? Jadi itu adalah menceritakan tentang roh Allah. Tapi kalau roh iblis ya tidak pernah menyatakan bahwa dia itu mungkin aku belum menemukan ya. Wah, karena aku susah Bang jadinya kalau nggak bisa dibedakan. Ntar kita malah kesembah iblis pula. Itu kan pertanyaan yang Pak Ustadz mau mengharapkan ada jawaban. Pertanyaan Pak Ustadz itu mengharapkan jawaban. Tapi kalau jawaban itu tidak ada di dalam Alkitab, bagaimana saya mau menjawabnya Pak Ustadz? Nah, lalu gimana kita mau melakukan pembedaan, penyembahan terhadap Tuhan atau iblis? Iya. Sedangkan kita nggak bisa membedakan bentuk Tuhan dan bentuk iblis. Iya. Sama-sama gaib kan gitu. Supaya aku menjawab sesuai dengan pemikiran kita manusia. Kita tidak bisa menjawab sesuai dengan pikiran manusia. Makanya aku bilang kita menjawab itu sesuai dengan data, fakta, dan ayat Alkitab. Kalau ayat Alkitab tidak menyatakan bahwa dia adalah iblis bertanduk 20, 30, atau 100, ya buat apa kita menyampaikan? Begitu. Ya kan berartinya kan ada pembedanya bentuk roh Tuhan dengan roh iblis. Mungkin Pak Ustadz tahu ada bedanya. Mungkin. Tapi kalau yang Anda ceritakan tadi kan kepada saya itu sifat-sifatnya, bukan bentuk. Ya, betul. Bentuknya kayak gimana roh ini agar dapat dibedakan. Yang ini roh Tuhan, yang ini roh iblis gitu. Menjelaskan harus ada punya tanduk. Kita sudah bisa mengenalkan sifat-sifatnya, dan sifat-sifatnya itu yang ada di manusia. Gimana kita mau membedakan Pak? Sedangkan dia adalah gaib, kan gitu. Gaib itulah yang disebut dengan roh yang datang kepada manusia. Makanya aku bilang manusia ini adalah korban Pak Ustadz. Korban antara perangnya iblis. Perang iblis itu tujuannya untuk menjatuhkan takhta Allah. Untuk menjatuhkan kemuliaan Allah. Susah itu Bang dibedakan kalau nggak ada keterangannya gitu. Nah, Pak Ustadz mengharapkan keterangan itu yang kita jelaskan itu menurut firman Allah. Makanya awalnya saya katakan Pak Ustadz percaya nggak kepada Alkitab sebagai firman Allah? Makanya Bang tadi saya menjelaskan Tuhan Yahudi, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub bukan roh. Makanya saya bilang itu bukan, karena nggak akan bisa dibedakan dengan roh jahat, roh iblis itu. Makanya mereka menolak. Ya Tuhan Yahudi itu roh, nolak mereka. Karena nggak bisa dibedakan dengan iblis. Takutnya salah sembah. Jadi ya itu kan menurut pemikiran Pak Ustadz. Bukan, itu keterangan dari Yahudi. Iya, karena kita tidak ada faktanya, ada buktinya. Ya gimana kalaunya benda gaib tersebut? Bagaimananya? Saya mau membuktikan bahwa iblis itu punya tanduk 100. Ya kan setidaknya ada datanya gitu di Bible Anda. Bagaimana bentuk roh iblis, bagaimana bentuk roh Tuhan kan agar bisa dibedakan kan gitu. Ya, jadi mungkin kita bisa mengetahui sifat-sifat
iblis saja yang bisa ada di dalam dunia ini, yang bisa kita mengetahui bahwa apa kerjanya setan, apa kerjanya. Kalau itu kan dari sifat. Kalau sifat kan kita bisa menjabarkan sifat roh jahat, sifat roh Tuhan, kan kayak gitu. Itu cara membedakan dari sifat. Tapi kalau bentuknya yang mana? Apakah bentuknya ini beda atau tidak? Lalu bagaimana kita mau menyembah sedangkan nggak ada bedanya? Ayo, sama-sama roh dia gitu. Ya oke, Pak Ustadz, mau ada yang mau bertanya lagi atau? Itu sih kalaunya saya mengatakan ya, untuk masalah kitab Anda itu jauh beda Tuhannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub gitu. Tapi ada satu pertanyaan, Pak. Kalau Anda mempercayai dari sumber yang tidak jelas ya, menurut Anda apakah kitab Anda itu jelas dulu gitu loh? Sumber yang tidak jelas itu seperti apa maksudnya, Pak? Contoh gini. Kalau di hadis kami kan tadi ya, saya udah ceritakan ada periwayatnya, ada namanya sanad, ada namanya rawi, ada namanya juga matan, isi, kan kayak gitu. Nah, jadi setiap rawinya itu nama orang tuanya pun harus diketahui. Kalau nama orang tuanya saja tidak diketahui, maka hadisnya bisa doib atau palsu, kan gitu. Kalau hadis kami ya, nah tolak ukur ini akan saya pakai ke kitab Anda. Kayak gitu. Apakah menurut Anda kitab Anda itu jelas semuanya gitu? Menurut Pak Ustadz, apakah hadis itu sama dengan Alkitab saya? Jauh, Pak. Nah, karena jauh, Pak. Karena Alkitab itu adalah kitab kebenaran. Baik. Kalau hadis itu salah, bentar dulu. Mungkin aku nggak tahu ya. Aku kurang paham. Anda nggak bertanya bedanya, langsung nyerocos gitu. Apa bedanya kitab Anda dengan hadis? Karena kalaunya pakai ukuran hadis, kitab Anda itu kitab palsu gitu. Oke, karena itu kan bukan kitab kebenaran. Kalau menurut ukuran hadis ya, Pak ya, bukan kitab kebenaran tapi kitab palsu gitu. Tidak bisa kitab saya diukur dengan hadis, Pak Ustaz. Berarti kan nggak bisa kayak gitu. Baik, kayak gini. Berarti apakah Anda meyakini bahwa kitab Anda itu jelas semuanya? Ya, kitab kita ini bukan dibuat dalam satu hari, Pak Ustaz. Mungkin Pak Ustaz sudah tahu itu. Ya, baik. Kalau begitu saya mau tanya satu hal. Ya, di kitab Anda itu ada namanya Paulus, penulis Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul dan yang lainnya, Efesus, Roma dan yang lainnya. Sekarang saya mau tanya, nama orang tuanya siapa? Paulus ini tidak menceritakan tentang asal usul waktu dia menjadi. Aku kurang terlalu mendalami dia soal Paulus ini ya, Pak Ustadz, mohon maaf karena aku bukan seorang Alkitabiah atau seorang pendeta. Halo, dengar suaraku? Iya, ada. Oke. Jadi Paulus ini dia awalnya adalah seorang pembunuh, Pak Ustadz. Mungkin tahu ya. Dia itu seorang pemimpin atau panglima dari kerajaan Romawi. Dia itu adalah seorang pembunuh, tapi dia punya keturunan, silsilah dia itu adalah orang Ibrani. Begitu ya. Nah, dia ini adalah seorang pembunuh kaumnya kalau mau dibilang. Dia adalah pembunuh bangsanya, tapi dia bekerja, dia besar itu di Romawi. Kayak begitu ya. Jadi itu yang mungkin saya bisa jawab itu. Nah, inilah Pak saya bilang ya. Nah, kalaunya di hadis kami yang orang tuanya kagak ketahuan itu tulisannya palsu. Gitu masalahnya. Itu kan makanya saya tanyakan, kalaunya Paulus itu kan keturunan dari Ibrani, ya keturunan Ibrani, keturunan dari Yahudi, itu pasti ada silsilahnya. Orang tuanya pun pasti ketahuan siapa gitu. Tapi karena orang ini kagak jelas, dari Romawi campuran Yunani, orangnya kagak jelas, makanya orang tuanya pun kagak ketahuan gitu loh. Oke, kalau begitu Pak Ustaz. Pak Ustaz kalau begitu bisa bertanya lagi, kenapa mesti Paulus saja? Matius? Ya, Markus, kalau Matius kan, dia punya silsilah kan nggak diturun, dia punya itunya banyak murid-muridnya, bukan saja muridnya yang 12, ada
ada 42, ada 72, ada. Gini Pak, ya kenapa saya nggak menanyakan Matius, Yohanes, kan mereka itu jelas Yahudi kan gitu. Iya. Kalau Yahudi meskipun kita nggak nanya nama orang tuanya, dia bisa dicari gitu silsilahnya. Kalau Yahudi pasti ketahuan. Karena itu tidak terlalu penting untuk menceritakan silsilah, kecuali silsilah Tuhan Yesus. Lah gini Pak, kalaunya tidak terlalu penting, kalau tidak terlalu penting, ya berarti nggak penting juga tulisan dia, nggak bisa dipercaya. Gitu, nggak bisa, orang-orangnya aja kagak jelas, masa Anda mempercaya orang yang kagak jelas? Aneh. Seorang sejarawan, kita kan kalau tuliskan sejarah atau apapun, aku melenceng sedikit, kita kan nggak perlu, kamu kok bisa sih tulis sejarah, memang silsilah kamu apa kalau bisa menuliskan sejarah. Jadi begini Pak Ustadz, dia ini kan keturunan, contoh seperti Musa. Musa itu pimpin bangsa Ibrani, bangsa Israel, karena dia juga keturunan Ibrani, kan begitu ya. Waktu dia diangkat dari air pun, baru dari ibunya itu kan cuma hanya ceritakan mamanya, bapaknya, ya, atau tidak menceritakan opanya dan segala macam. Tidak perlu untuk menuliskan demikian. Itu kan cerita tentang hadis Pak Ustadz bahwa silsilah. Kita tidak perlu mau nyamakan hadis Pak Ustadz untuk masuk ke dalam ranah Alkitab supaya mengikuti seperti hadisnya Pak Ustadz bahwa harus ada silsilah. Begitu Pak. Baik, saya ganti, nggak usah deh ke Paulus Pak, ke Lukas saja dah. Coba baca Lukas 1-3. Dia menyelidiki. Dari hasil penyelidikannya, mengambil dari kesaksian. Saksinya siapa? Namanya siapa saksinya? Lukas ini kan, katanya Lukas ini apakah dia itu murid atau bukan? Lukas itu bukan murid Yesus. Ya berarti Paulus sudah tahu. Lah, sejak kapan Lukas itu jadi murid Yesus? Iya, berarti Paulus sudah tahu bahwa Lukas ini bukan murid Yesus. Iya, dia ngambil dari kesaksian dari orang-orang kan? Kalau dia mengambil kesaksian, orangnya siapa, terus backgroundnya kayak gimana, kagak diketahui juga. Lalu bisa kita ngambil atau membenarkan kesaksian orang yang kagak jelas gitu? Jadi gimana sih? Lukas ini dia menceritakan itu kan dia menjadi saksi, Pak Ustaz. Terus? Ya, jadi dia menceritakan tentang segala sesuatu yang cuma aku mungkin tahu ya, bahwa Lukas ini bukan seorang murid, ya, yaitu bukan murid. Jadi dia, saya tidak terlalu mendalami tentang Lukas, apakah dia punya silsilah atau apapun itu, saya kurang mendalami gitu. Jadi kalau Pak Ustadz mau bertanya tentang itu, aku belum bisa untuk menjawabnya. Saya jujur itu. Oke lah, kalau gitu ya itu aja sih pertanyaan saya. Coba renungkan Mbak, kalau sesuatu yang sumbernya tidak jelas, mana bisa kita imani, kita ambil untuk dasar iman kita. Oke, aku ada satu pertanyaan buat Pak Ustadz. Satu pertanyaan. Apa tuh? Iya, Pak Ustadz tahu kan tentang kisah Nabi Nuh? Tahu? Halo? Oke. Dari Nabi Nuh ini ada punya berapa anak dan keturunannya seperti apa Pak Ustadz? Nabi Nuh mempunyai, saya tidak mendalami Nabi Nuh juga, cuma sekilas saja gitu. Saya diceritakannya, ada nama anaknya Kan'an gitu juga ada. Ada beberapa sih, cuma saya lupa gitu. Mungkin saya baca lagi lah nanti cerita para nabi. Nabi Nuh ini saya lupa, banyak lupa. Oke. Ya. Mungkin Pak Ustadz tidak mendalami tentang Nabi Nuh ya. Ya anaknya terus istrinya banyak lupa Pak. Nabi Adam itu kan juga Nabi Adam ada anaknya selain Kabel dan Habel, itu ada anak perempuannya juga gitu. Itu pun saya lupa namanya. Coba nanti saya ulang dah ya bacaan saya gitu. Oke, namanya Dina. Jadi kalau untuk Nuh ini baru kita bisa mengetahui silsilah dan keturunan, karena semua manusia habis kan Pak Ustadz dari zamannya itu aja Pak Ustadz saya mau. Jadi sebagaimana Pak Ustadz juga tidak mendalami. Nanti mungkin bisa kita tunda permasalahan Nuh gitu. Saya harus baca dulu dari literasi Islamnya. Ya. Oke.
Ya ada Sam, ada Kanan itu. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak. Oke. Nanti kita bisa diskusi lagi Pak ya. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati semua yang menonton. Oke, selamat malam Pak Apipo. Selamat malam. Ya. Ya banyak lupa saya cerita Nabi Nuh teman-teman. Cuma kalaunya untuk masalah ceritanya bagaimana beliau bikin kafal kan, terus ada beberapa di tafsir saya masih ingat. Cuma kalaunya untuk nama-namanya itu susah saya menghafalnya. Tar. Junaidi tadi kayak ini. Halo, selamat malam. Ustadz kok bisa lupa? Ya iyalah, saya manusia. Ya. Kagak usah cerita Nabi Nuh, hafalan saya juga bisa lupa. Bayangkan. Makanya diulang-ulang dibaca, dimurojaah gitu. Kalau untuk cerita Nabi kan, apalagi kan saya sudah lama nggak bercerita tentang masalah Nabi, ya bisa lupa. Namanya aja manusia, tempat khilaf gimana sih? Mana tadi? Ayo, ada lagi kah Kristen yang mau naik? Tat barusan makan apa? Ini teman-teman dada ayam, buat protein gitu. Iya, kalaunya kita lupa bilang lupa gitu. Jangan berasumsi, jangan mengada-ada. Ya, gak bisa dalam Islam. Kalau lupa bilang lupa, kalau nggak tahu bilang nggak tahu gitu. Ya. Kalau saya memang udah lama, sudah sejak kecil itu saya nggak baca tentang Nabi Nuh. Udah lama. Iya. Sekilas ada ingat gitu tentang cerita beliau, cuma beberapa poin saja gitu. Karena di dalam Islam itu nggak bisa untuk berbohong, nggak boleh, harus by data, nggak bisa sembarangan. Apalagi tentang masalah hadis ya teman-teman. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku, kata Nabi Muhammad, maka siap-siaplah tempat duduknya di neraka. Kan gitu. Nggak bisa saya kalau bilang lupa. Kalau lupa ya lupa dulu gitu loh. Nanti diingatkan lagi. Cukup 3 hal aja bohong itu. Kalaunya yang lain nggak bisa, nggak boleh. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Ustadz. Malam Bang. Silakan open cam Bang. Ya. Sorry Pak Ustadz. Saya sambil makan ayam ya Bang ya. Ya Pak Ustadz, selamat makan. Oke, Anda dari Kristen ya? Ya benar Pak Ustadz. Mungkin Anda mau bertanya atau mau ditanya? Pak Ustadz aja lah dulu. Baik Bang, saya mau tanya, kira-kira masuk akalkah Tuhan kalah dengan ciptaannya? Tidak. Kalau kita pakai kata Tuhan ke ciptanya ya tidak mungkin. Ya, Tuhan kalah dengan ciptaannya, apakah masuk akal? Tidak. Jadi kalau ada Tuhan kalah dengan ciptaannya, itu bukan Tuhan. Dari mana? Contohnya di mana? Contohnya ada di sejarah abad pertama yang katanya Tuhan turun menjadi manusia, tapi Tuhannya ini kalah dengan ciptaannya, yaitu tentara Romawi. Ini berarti bukan Tuhan gitu. Itu kalau dari sudut pandang dari mana kita melihat itu, Pak? Ya, jadi dari sudut pandang akal sehat kita lah. Ya, begini, kita melihat itu memang harus bukan tidak baku di kalimat tersebut. Yang kisah Yesus turun ke bumi, bukan berarti seperti yang Pak Ustadz katakan dia kalah dengan manusia. Justru
kematiannya dia disalib itu adalah sebuah kemenangan. Bentar dulu, kita bahas ke situ. Saya mau tanya dulu, Yesus ini Tuhan, betul? Ya, menurut kami itu Yesus Tuhan. Sekarang saya mau tanya lagi, tentara Romawi itu ciptaannya, betul? Allah menciptakan. Jadi begini, Pak Ustaz. Begini, Pak Ustaz. Itu memang di Alkitab ada itu. Allah menurunkan roh, juga menurunkan anak. Selama Yesus ada di bumi, maka dia itu memberikan contoh kepada umat manusia sekaligus menyelamatkan. Gitu, Pak Ustaz. Kalau contohnya sekarang kita pakai kalimat Pak Ustaz itu, Tuhan kalah dengan ciptaannya atau tidak. Misalnya begini Pak Ustaz, kalau seandainya Yesus tidak turun, kita salah saja saat ini, kita langsung dihukum Tuhan, bagaimana? Langsung patah tangan, langsung mati, gimana? Gitu. Bentar, saya nggak ke situ, Bang. Nggak ke situ. Yang saya tanya kan, Anda jawab secara tegas. Tentara Romawi itu ciptaan Yesus atau bukan? Ya, tentunya. Ya. Ciptaan Bapa. Selagi dia masih di surga, dia adalah Bapa. Baik. Makanya nanti, Pak Ustadz, perlu saya jelaskan dulu. Ketika Yesus naik di hari ketiga, dia duduk di sebelah kanan. Di sebelah kanan yang dimaksud itu bukan berarti ada yang sebelah kirinya, tidak. Sebelah kanan itu adalah posisi paling tertinggi di kerajaan surga. Itu sebelah kanan itu adalah posisi paling tertinggi. Tidak ada lagi posisi yang lain. Jadi selama dia masih di surga, dia menciptakan tentara Romawi. Gitu. Lalu dia turun jadi manusia, kalah dengan ciptaannya gitu. Bukan dari sudut pandang seperti itu kita melihatnya, Pak Ustaz. Terus gimana? Kalau memang begini, Pak Ustaz. Kalau dari nubuat yang dilakukan Yesus selama dia di bumi, menghidupkan orang mati saja bisa, apalagi mengalahkan tentara Romawi, Pak Ustaz. Itu saya rasa tutup mata gitu. Baik. Baik. Menghidupkan sosok yang menghidupkan orang mati ya di muka bumi ini. Apalagi kalau saja membunuh tentara Romawi itu tutup mata gitu. Bang, kalau menghidupkan orang mati kan dia itu nggak disakiti toh. Beda konteksnya. Sebelum Yesus juga ada orang-orang yang menghidupkan orang mati, Bang. Contohnya Elia. Ya. Elia menghidupkan orang mati juga. Elia menghidupkan orang mati. Iya. Karena memang ya saya juga mungkin kurang ilmu terhadap. Iya, Elia juga menghidupkan orang mati lebih dulu Elia daripada Yesus. Itu bukan tolak ukur dia mudah atau tidak. Soalnya posisi Yesus itu tidak ditangkap. Nah, sekarang waktu dia ditangkap ciptaannya nih yang saya tanya. Ciptaannya menangkap Tuhan. Tiba-tiba kok Tuhannya kalah sama ciptaannya? Bukan langsung kita vonis seperti itu, Pak. Terus gimana? Tidak kita vonis seperti itu ya. Justru selama Yesus ini itu ya bisa saja saat itu dia memberikan hukuman secara langsung kan gitu. Tetapi Tuhan itu memberikan pilihan. Kamu mau pilih jalan yang mana? Jalan yang buruk. Seharusnya kan kalau dia berkuasa, Bang ya, kalau dia Tuhan, mudah kali dia tak kalahin tentara Romawi itu. Tapi modar juga sama tentara Romawi masalahnya. Itu yang jadi masalah, Bang. Seharusnya kalau dia Tuhan, ya gampang dia bereskan itu tentara Romawi. Tapi akhirnya modar juga sama tentara Romawi. Itu yang jadi masalah di situ. Gak mungkin Tuhan kalah dengan ciptaannya sendiri. Betul nggak? Jadi, nah, seharusnya ini Pak Ustadz sudah tahu jawabannya. Jadi wah, ngadet nih abang nih.
Bang. Oh, pingsan ini gara-gara tentara Romawi ini. Itu berbuat dosa. Bang, ngadat-ngadat bang. Apa Pak Ustaz? Ngadat-ngadat. Ya, Nah, udah kurang bisa. baik di sini Pak Ustaz. Ya, sinyal kurang bagus di sini Pak Ustaz. Ya, gimana jawabannya bang? Ya itu tadi Pak Ustaz. Ya, di posisi Yesus turun ke bumi itu dia posisi manusia. Ya jadi manusia, dan tujuannya itu memang untuk menghapus dosa-dosa umatnya. Menghapus dosa umatnya. Ya. Menghapus dosa umatnya. Dikarenakan begini Pak Ustaz. Coba kita bayangkan kalau seandainya kita saat ini berbuat dosa langsung dihukum oleh Tuhan. Langsung seketika dihukum oleh Tuhan. Ya, tapi dengan posisi saat dengan dia udah disalib, kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Bukan berarti begini. Kalau saya pribadi ya, Pak Ustaz, bukan berarti kami Kristen. Kalau kami Kristen, bukan berarti semata-mata kami itu senaknya saja sudah disalib, Yesus sudah disalib, maka kami senaknya saja berbuat dosa, kan gitu. Tidak. Kami masih diberikan pilihan. Jika berbuat dosa dan kita mengaku dan berubah, maka kita diberikan pengampunan. Tetapi ketika kita masih kembali ke hal-hal yang buruk, ya saya rasa neraka sih di depan mata kota. Begitu kota. Jadi Yesus itu menebus dosa manusia. Upah dosa adalah maut, betul? Upah dosa adalah maut. Upah dosa itu adalah neraka, bukan tidak harus maut. Wah, beda lagi nih. Kristen menyampaikan sama saya upah dosa adalah maut, bang. Ya, pemahaman saya begini, Pak Ustaz. Maut itu ya kategori seperti apa dia? Bukan kematian, bukan mati gitu. Jadi kita klasifikasi dalam hal itu. Jadi neraka maut itu menurut Anda? Tidak. Yang saya maksud dosa itu upahnya mungkin neraka, ya, kan itu udah pasti. Dosa. Jadi apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud upah dosa adalah maut? Mungkin salah satunya adalah neraka. Bukan kematian. Ya, tidak harus kematian. Bisa jadi kematian dalam artian bisa saja kematian tidak secara fisik, tetapi secara iman bisa saja itu, Pak Ustaz. Jadi ada memang banyak sih, sangat banyak tafsir bang Kristen ini ya. Sesuai pemahamannya sendiri-sendiri rupanya. Beda lagi nih abang ini. Kita harus luas mau itu kita kategorikan bagaimana, bisa saja kecelakaan. Entah sekte mana lagi abang ini. Iya. Heran bang, beda dengan Kristen yang lainnya juga ente ini. Sekte mana lagi itu gitu ya? Beda bang dengan Kristen yang lain Anda. Ada kematian rohani atau kayak gimana ini? Ya, begini Pak Ustaz, saya hanya mengutip dari kalian Pak Ustaz barusan. Itu upah daripada dosa itu adalah maut. Ya, maut dalam arti itu sangat luas, Pak Ustaz. Kalaunya Kristen yang kebanyakan kan maut yang dimaksud adalah tercabutnya ruh dari jasad. Kematian. Saya rasa maut itu kematian. Kalau maut ya sangat luas itu, Pak Ustaz. Ya kan? Ini nih multi tafsir ini ya. Beda lagi, sekte mana pula abang ini? Heran saya bang. Udahlah, saya nggak pusing ke situ dah ya. Saya mau tanya yang lain aja boleh? Atau abang mau tanya nih sama saya? Apa ini kucing? Bang, macet ini abangnya. Bang? Macet bang?
Bang. Wah. Bang. Macet, hilang langsung abangnya. Itu bukan ini ya teman-teman. Beliau itu bukan kabur jasadnya, itu kabur rohani aja tadi. Kabur rohani itu. Bukan kabur ini gara-gara jaringan, kabur rohani itu. Entahlah, heran saya, beda-beda semuanya. Iya, ada mati rohani, ya, ada sunat rohani. Yang kagak ada itu teman-teman cuma perpuluhan rohani yang kagak ada. Kematian rohani pun juga ada gitu, heran saya. Dan satu lagi ya teman-temannya, satu lagi nih. Udah jam 12 di tempat saya masalahnya. Satu lagi boleh? Ya. Ayo, satu lagi nih. Aku. Mana, satu lagi. Ya. Silakan. Ini saya makan ini nih, teman-teman. Nih, bukan ini ya, bukan endorse, bukan. Cuma dada ayam gitu. Karena kan saya nge-gym masalahnya. Jadi perlu protein. Julian Delau ya. Nah, turun. Biar semok katanya. Biar semok. Semok itu apa sih teman-teman? Semok. Semok apa itu? Apa itu semok? Naikin yang waras tat, nggak ada tandanya di sini. Mau waras mau kagak. Di bawah ini nggak ada. Ini pintar, ini bodoh, ini waras, ini kagak. Coba Bang Brian Jawa ini dulu tadi. Beliau kan udah naik di awal tuh. Cuma kan jaringannya kurang bagus. Bang Brian gimana Bang? Udah bagus nggak itu ya, jaringannya? Ya mudah-mudahan jaringannya bagus Pak Ustadz. Coba dibuka dulu kameranya. Masya Allah. Aduh. Gak boleh nih kena baju saya. Oke, Anda silakan mulai bertanya, silakan. Oh boleh Ustadz ya, kita sharing ya. Silakan. Kayak mau saya tanyakan sama Ustadz. Sorry. Silakan Bang. Ya. Anda mau nanya apa? Silakan, saya dengarkan dulu pertanyaannya. Ya. Boleh Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz. Tadi atau di dalam Al-Quran mengatakan bahwasannya Muhammad itu adalah Nabi. Terus? Ya. Sementara di kitab Bible kami bahwasannya tidak ada Nabi setelah daripada Isa Al-Masih atau Yesus, dan tidak ada Nabi di luar daripada Bani Yahudi. Kira-kira pandangan Ustaz mengenai persoalan ini terdengarkan Pak Ustaz? Ya, kira-kira pandangan Ustaz mengenai hal ini bagaimana? Kemudian saya sering mendengar baik dari para pengkhotbah daripada Ustaz bahwasannya Nabi Muhammad tertulis di dalam Bible atau Taurat. Jadi saya sudah buka Taurat dan itu tidak ada Pak Ustaz. Ya, baik. Ini dulu Pak Ustaz. Terima kasih. Baik, jadi begini Bang, tanggapan saya. Satu hal dulu tentang yang Anda katakan di terakhir, tidak ada Nabi setelah Isa atau Nabi Yesus. Ada. Ya. Masih bermunculan Nabi. Setelah Yesus diangkat masih bermunculan Nabi. Mau ayatnya ada.
Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ada 5 nabi di situ yang muncul setelah Yesus. Jadi ungkapan Anda bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Isa atau Yesus itu salah. Karena kitab Anda sendiri yang bantah. Di Kisah Para Rasul 13 nomor 1, nabi masih muncul ada 5 di situ. Oke? Silakan Anda buka aja. Yang kedua, tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Saya sepakat. Sewaktu Nabi Musa diutus, nggak ada nabi di luar bangsa Israel. Nggak ada. Hanya ada di bangsa Israel yaitu Musa. Nggak ada nabi di luar bangsa Israel. Habis itu di zaman Yesus, nggak ada nabi di luar bangsa Israel. Saya sepakat. Nggak ada nabi diutus di luar Israel. Tapi ada nabi ya yang bangsanya itu bukan Israel. Ayub bukan Israel. Terus juga Bileam bukan Israel. Nabi mereka di kitab Anda. Abraham bukan Israel. Ishak bukan Israel. Tuh. Sepakat. Artinya tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Saya sepakat, hanya di zaman waktu nabi itu diutus. Setelah nabi itu diutus, diangkat Yesus, ada nabi-nabi di luar Israel. Dan ada bermunculan beberapa nabi gitu. Itu tanggapan saya. Terkait kata Anda Nabi Muhammad itu ada di Taurat. Yang dikatakan Al-Quran kayak gini ya Pak ya. Nabi Muhammad itu tertulis di kitab sebelumnya. Mohon maaf, yang dimaksud bukan kitab Anda. Bukan kitab Anda. Oh iya, bukan kitab Taurat atau Perjanjian Lama atau kitab orang Yahudi. Jadi yang dimaksud itu adalah kitab yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa, bukan kitab setelahnya. Karena di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 79, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi tsamanan qalila. Celakalah yang mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, memasukkan ideologinya, mengubah dan menambahi, serta mengurangi. Dengan tangan mereka sendiri untuk mengambil keuntungan yang sedikit. Jadi, nggak perlu dicari di kitab Anda. Maksudnya itu adalah kitab yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Gitu. Pengajaran dari pengajaran Nabi Musa dan Nabi Isa, bukan pengajaran setelahnya gitu. Itu yang dimaksud. Jadi bukan kitab Anda Bible, bukan. Karena kitab Anda bukan Injil dan bukan pula Taurat. Tapi Bible. Taurat itu apa sih? Ajaran Nabi Musa. Injil itu apa sih? Ajaran Nabi Isa. Nah berkaitan. Apakah ada Yesus menubuatkan Nabi Muhammad? Tidak secara spesifik Pak. Yang namanya nubuatan tidak secara spesifik. Tapi ada Yesus mengatakan, aku meminta kepada Bapa mengutus seorang roh kebenaran, yang mana orang itu akan memuliakan aku. Roh Kudus. Ya, bentar nanti kita bahas. Yang mana dia akan memuliakan aku dan dia akan bersaksi tentang aku. Kan kayak gitu. Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Kan gitu kata Yesus. Kalau Anda katakan itu Roh Kudus, bukan roh Pak. Karena yang dimaksud itu adalah orang. Orang yang mempunyai roh kebenaran. Bukan roh. Bukan Roh Kudus. Yang namanya orang bukan roh. Roh penolong itu bukan Roh Kudus. Kalau roh penolong itu berbentuk roh. Roh Kudus itu kan berbentuk roh, bukan manusia. Tapi yang dikatakan oleh Yesus itu adalah roh penolong, seorang penolong lain. Yang namanya orang, ada kulitnya, ada matanya, ada hidungnya, ada tangannya, ada kakinya. Kalau Roh Kudus kagak kelihatan, kan gitu. Nah, kalau yang namanya orang, berarti seorang penolong lain yang bersaksi tentang Yesus dan memuliakan Yesus. Coba kita lihat. Kalau katanya itu adalah Roh Kudus yang menyertai Kristen, apakah Kristen memuliakan Yesus?
Saya mau tanya, Kristen mengatakan dengan kitab Paulusnya, Yesus mati terkutuk di tiang salib. Ini mati terkutuk penghinaan atau memuliakan? Menyebut orang mati terkutuk. Iya. Jelas ini penghinaan. Jelas yang dimaksud bukanlah Kristen. Bukan. Karena apa? Karena ciri roh penolong lain, roh kebenaran itu kata Yesus, dia akan memuliakan aku. Kristen mengatakan Yesus mati terkutuk di tiang salib. Dia diseret tentara Romawi, dia ditombak tentara Romawi, diludahi, ditampar. Ini penghinaan bagi Dan semuanya Yesus. sudah dikuatkan. Iya, penghinaan bagi Yesus gitu. Artinya apa yang dimaksud bukan Kristen, roh penolong lain itu, bukan Roh Kudus, tapi orang yang mempunyai roh penolong lain, yang mempunyai kesaksian tentang Yesus, yang memuliakan Yesus. Coba lihat Pak, Nabi Muhammad itu. Apa kata Nabi Muhammad? Yesus orang benar. Ada Alkitab sama Pak Ustadz. Ada. Gampang. Kalau Anda mau merujuk ke satu ayat nanti silakan. Saya tahu ayatnya di mana. Kan kayak gitu. Nanti Anda sebutkan aja. Yohanes 16. Yohanes 16. Ya. Di situ tercatat di Yohanes 16 ayat 12 sampai 14. Ia Roh Kudus akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku setelah ia nanti naik ke surga. Terbukti. Saya sedikit saja. Ketika ia sudah naik ke surga, maka murid-murid tinggal. Murid tinggal dan mereka berkumpul di satu tempat, mereka dikejar-kejar, lalu terbukti apa yang dia katakan di sini nanti ketika di bait Allah, ya mereka menceritakan, mereka memberitakan tentang Yesus yang hidup ini, Yesus yang bangkit, dan Roh Kudus menyertai mereka, di mana keajaiban atau tanda dan mukjizat yang terjadi ada dan api semacam lilin, kemudian mereka berbicara dalam semua bahasa. Mereka berbicara dalam semua bahasa. Artinya ia akan menyertai engkau. Roh Kudus ini penolong Pak Ustaz, bukan orang. Baik. Sekarang Anda coba buka Yohanes 14 nomor 16. Yohanes 14 nomor 16. Oke Pak Ustaz. Apa yang dikatakan Yesus di situ? Seorang penolong lain, kan gitu. Tadi Anda Yohanes 16 kata Anda. Ya, banyak rujukannya. Banyak, ada di Kisah Para Rasul juga. Bukan hanya satu rujukan ya Pak Ustaz. Oke. Yohanes 14 ya, nomor 16. Bentar saya buka dulu ya. Ya. Yohanes 16. Ya. Baik. Di situ aku minta kepada Bapa, dan Dia akan memberimu kepadamu seorang penolong lain, supaya ia menyertaimu selama-lamanya. Anak murid Yesus ada berapa, Pak? Ada kata-kata selama-lamanya di situ Pak Ustadz ya? Iya. Murid-murid Yesus ada berapa dulu? 12. Satu yang mengkhianati Yudas Iskariot. Baik. Gak ada Yesus mengatakan, aku minta kepada Bapa, Ia akan memberikan 12 orang. Gak ada. Jadi yang dimaksud bukan muridnya Yesus, tapi kata Yesus di situ seorang penolong lain. Gak ada Yesus minta ngomong ya, minta kepada Bapa 12 orang. Gak ada, tapi seorang. Jelas di sini bukan murid-muridnya Yesus yang dimaksud. Gitu. Perhatikan di situ ya, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Emangnya murid-murid Yesus Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Bukan orang itu Pak Ustaz. Masa sampai selama-lamanya sih? Iya, ada orang yang menyertai selama-lamanya, Pak. Ada. Kalau itu merujuk kepada, mohon maaf, kalau itu merujuk kepada Nabi Muhammad, maka tidak pas. Karena Nabi Muhammad sudah tiada. Baik. Dia menyertai kamu selama-lamanya. Sampai hari ini Nabi Muhammad itu ada menyertai setiap muslim di dalam hatinya.
Itu maksudnya, dia menyertai kamu selama-lamanya sampai kiamat. Bahkan ya, satu hari ini diucapkan oleh orang di seluruh dunia itu lebih banyak Nabi Muhammad daripada Yesus. Apalagi murid Yesus jauh gitu. Kan gitu. Nah, gitu. 12 murid Yesus termasuk Paulus juga disalib ada yang disalib, ada yang mati menderita di beberapa negara karena tidak mau menyangkal imannya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya itu Pak, artinya apa? Yohanes. Dia kan memberikan seorang penolong. Yang namanya orang ada dagingnya, ada matanya, bukan berbentuk roh. Dan dia tidak minta 12 tapi 1. Murid Yesus itu ada 12. Gitu. Iya. Berarti bukan murid Yesus yang dimaksud Yesus di situ, tapi seorang penolong lain yang menyertai kamu selama-lamanya. Penolong itu rujukannya kepada Rasul. Bukan kepada Nabi setelahnya. Oke. Saya buktikan tadi ketika Yesus naik ke surga. Ketika Yesus naik ke surga dan di situ berkumpul para rasul di hari Pentakosta namanya, Pentakosta, dan di situ turunlah Roh Kudus. Turunlah Roh Kudus pada hari Pentakosta itu, di mana saya memakai bahasa Indonesia, tetapi semua bangsa atau suku bangsa mendengarnya dalam bahasa mereka. Itu mujizat. Baik Pak, bentar dulu. Yang dimaksud Yesus bukan roh Pak, bentuk roh bukan. Tapi yang dimaksud Yesus seorang. Ada 1 orang, bukan 12 orang. Gimana sih? Iya, Roh Kudus itu dia pribadi Pak Ustadz. Itu pribadi. Baik, sekarang saya mau tanya, Roh Kudus itu orang atau roh? Roh Kudus itu artinya orang Pak Ustadz. Sejak kapan roh itu orang, Bang? Jangan menyangkal dulu di situ ya. Yang namanya Roh Kudus itu roh, bukan orang gitu. Nggak nyambung kalau Anda katakan Roh Kudus itu orang. Iya. Artinya Allah boleh memakai apa saja, ya, termasuk misalnya Roh Kudus itu untuk menjadi penolong bagi para murid-murid atau para rasul yang tinggal setelah dia naik ke surga. Mana orangnya? Seorang itu mana orangnya coba? Roh Kudus Pak Ustadz. Roh Kudus kok orang? Ya. Kalau orang mana nama Roh Kudus itu orang mana orangnya pernah nongol tahun berapa, zaman berapa gitu? Tidak ada. Kita tidak bisa membatasi kuasa Tuhan Pak Ustadz. Iya, saya nggak membatasi kuasa Tuhan. Kalau Roh Kudus itu orang, mana orangnya, di mana letak sejarahnya gitu? Kalau saya sepakat dengan Pak Ustadz, saya mengiyakan kata Pak Ustadz bahwasanya itu orang dan merujuk kepada Nabi Muhammad. Mohon maaf, ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran Yesus sangat jauh berbeda. Oh, salah Pak. Ajaran Yesus dengan ajaran Nabi Muhammad sama. Hanya saja ajaran Kristen dan Paulus itu beda dengan ajaran Yesus dan ajaran Nabi Muhammad. Andaikan gini Pak, andaikan gini, ya. Andaikan gini, hanya ada ajaran Yesus, kagak ada ajaran Paulus dan Kristen, maka ajaran Yesus itu nggak ada salahnya di mata Islam, sama dengan ajaran Nabi Muhammad. Karena gara-gara ada Paulus dan Kristen, jadi kacau ajaran Yesus gitu. Gitu. Contoh begini ya Pak ya, saya contohkan dulu nih. Saya contohkan dulu. Kata Yesus, sembahlah Allah, Islam menyembah Allah. Yesus sunat, Islam wajib sunat. Yesus puasa, Islam puasa. Terus Yesus kagak pernah contohin makan babi, Islam kagak makan babi. Yesus dari tiang salib diturunkan, lalu dia dikapani. Islam kalau mati dikapani. Terus Yesus ketika berdoa kepada Bapaknya dengan cara sujud, Islam sujud dan berdoa. Tiba-tiba kayak gini, ya Pak ya, kata Yesus sembahlah Allah, kata Kristen dan Paulus sembah Yesus. Bertentangan dengan Islam dan ajaran Yesus. Ketika Yesus sunat, kata Paulus kagak boleh sunat. Ayo. Ketika Yesus puasa, Kristen ada yang puasa, ada yang kagak. Terus kata Yesus kagak pernah contohin makan babi, tiba-tiba Kristen sampai ekor babi habis.
Kan gitu. Nah, soal masuk kerajaan surga. Nah, itu bentar dulu, beda konteksnya di situ. Kalau alasan Kristen kan ada sendiri gitu, nanti dulu tuh untuk masalah itu. Ya, kalau ada alasan Kristen makan babi ada tersendiri, saya tahu gitu. Tapi beda udah dengan tidak disunat bukan barometer masuk ke dalam kerajaan. Oke, ya itu kan ada alasan dari Kristen. Cuma kan Yesus Dan di satu terpakai di Alkitab, Pak Ustaz. berarti gini, di 1 Yohanes 2 nomor 6, kalau kamu percaya dengan Yesus, maka kamu hidup sebagaimana Yesus itu hidup. Yesus disunat, Anda harus sunat. Kata Paulus nggak boleh sunat. Yesus hidup kagak pernah makan babi. Ya, Kristen makan babi.